Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Wahyudin dari SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang, peserta pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin sumber daya. Jumpa lagi dengan orang-orang hebat yang senantiasa mendampingi saya, Bapak Jahri SPDI sebagai pengajar praktik dan Bapak Agus Sani Wijaya sebagai fasilitator. Adapun tujuan pembelajaran, CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah sebuah kemampuan secara teori dan praktek seorang pemimpin yang mampu memanfaatkan segala aset yang ada untuk dimaksimalkan potensinya, bahkan merubah cara dan paradigma masalah menjadi cara dan paradigma berpikir aset. Lalu bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekolah? Di kelas atau di bengkel, dengan cara memaksimalkan alat dan bahan untuk praktek. Memaksimalkan rasa ingin tahu dari siswa, serta berkolaborasi dengan rekan guru listrik untuk peningkatan pembelajaran kelas. Sementara di sekolah dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan semua unsur sekolah dalam kompetisi, membuat komunitas belajar di sekolah, serta mengoptimalkan sumber finansial BOS untuk sebesar manfaat bagi para murid. Sementara di sekitar sekolah dapat dilakukan dengan cara membangun relasi dengan orang tua siswa, stakeholder, dinas terkait, dan swasta. Mengoptimalkan aset yang ada di sekitar sekolah baik di pemerintah dan swasta untuk pembelajaran murid, contohnya adalah Pragreen atau PKL. Berikutnya adalah hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran menjadi berkualitas. Modal manusia, contohnya adalah kemampuan manajemen seorang kepala sekolah yang baik tentunya akan memberikan dampak pada pembelajaran murid-murid di kelas. Kedua, kompetensi guru yang terus ditingkatkan baik oleh guru sekolah maupun pemerintah sudah pasti akan berpengaruh meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Yang ketiga, dukungan pemerintah, dinas swasta maupun orang tua siswa atau komite juga mendorong peningkatan mutu pembelajaran murid. Berikutnya adalah modal sosial. Contohnya, tata tertib atau budaya positif sekolah termasuk visi dan misi mendorong terwujudnya proses KBM berkualitas. Yang kedua, nilai luhur masyarakat seperti gotong royong juga menyumbang poin positif dalam menghadirkan KBM yang optimal. Yang ketiga, semua organisasi siswa, baik OSIS maupun ekstrakurikuler, juga menyumbang tumbuh kembangnya siswa hingga berdampak positif dalam pembelajaran dari luar kelas hingga pembelajaran di kelas. Sementara modal politik, contohnya kemampuan pemimpin atau lembaga dalam membangun relasi dengan dinas terkait atau swasta, juga dari komite sekolah terkait dengan pemenuhan sarana pembelajaran dengan murid. Yang kedua, praktek demokrasi dengan sistem melelang jabatan di sekolah untuk guru. Yang ketiga, praktek pemilihan pemimpin organisasi siswa melalui OSIS sebagai pembelajaran demokrasi bagi siswa. Selanjutnya, modal agama atau budaya. Contoh, 1. Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti doa dan zikir bersama di siang pagi, berdoa sebelum dan sesudah belajar, serta pelaksanaan sholat berjamaah merupakan pengamalan nilai agama agar menjadi karakter, bukan sekedar seremonial saja. Yang kedua, pengalaman nilai-nilai agama tersebut menjadi bahan bakar atau motivasi bagi siswa untuk belajar, karena belajar bagian dari ibadah. Yang ketiga, budaya yang muncul baik berupa nilai, produk, juga mendorong kualitas belajar siswa. Selanjutnya adalah modal fisik. Contohnya, ketersediaan ruang kelas, bengkel, alat, dan bahan praktek, laboratorium komputer,
komputer, lapangan, perpustakaan, toilet, untuk baca, kantin, dan sumber-sumber lainnya cukup memadai dan dikelola dengan optimal, sudah barang tentu mendorong proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Berikutnya modal lingkungan dan alam. Contoh satu, adanya lahan kosong di dalam sekolah dapat dimanfaatkan untuk tanaman produktif, bisa menambah pengetahuan dan keterampilan siswa. Kedua, lingkungan di sekitar Kabupaten Tangerang sebagai 1000 kota industri dimanfaatkan sebagai tempat praktek siswa dan SMK sehingga kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Berikutnya modal finansial. Contoh satu, mengoptimalkan sumber dana BOS nasional untuk memfasilitasi kebutuhan belajar mendorong kualitas KBM di kelas. Dua, melibatkan CSR perusahaan untuk menambah peralatan atau sarana belajar yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Tiga, melibatkan komunitas orang tua siswa untuk support sistem pembiayaan seperti uji kompetensi berlisensi yang tidak mungkin dibiayai oleh dana BOS. Adapun keterkaitan materi pada modul ini dengan modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Dengan modul 1.1, guru sebagai pemimpin pembelajaran tentunya menuntun murid menjadi versi terbaiknya. Ini adalah contoh modal manusia. Pada modul 1.2, guru sebagai pemimpin pembelajaran selalu mengedepankan kepentingan muridnya, dan ini selaras dengan berpihak kepada murid. 1.3, guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mewujudkan visi dan misi selalu berpikir aset, bukan berpikir berbasis masalah. Ke 1.4, guru sebagai pemimpin pembelajaran menjamin terciptanya budaya positif untuk kenyamanan belajar. Ini adalah modal sosial. Selanjutnya, kaitan modul 3.2 dengan modul 2. Modul 2.1 dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa akan berkembang sesuai dengan potensinya dan kebutuhan belajarnya. Dan manusia. 2.2, kemampuan mengelola sisi sosial emosional yang baik akan berkontribusi pada pengambilan keputusan yang tepat berbasis aset. Pada modul 2.3, kemampuan coaching tentunya mempengaruhi pengelolaan sumber daya, khususnya sumber daya manusia, untuk mencapai versi terbaiknya. Terakhir, koneksi 3.2 dengan materi sebelumnya 3.1. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, maka guru penggerak harus mampu melihat dan mempertimbangkan aset, terutama dalam mengambil keputusan, dengan tetap nilai kebajikan dan memahami visi pilihan ketika di dalamnya. Adapun pengalaman pribadi saya sebelum mempelajari dan memahami modul 3.2 terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya berpikir bahwa aset itu adalah sesuatu yang bersifat besar, kompleks, bernilai materi tinggi. Karena dalam keuangan ada patokan nilai aset, disebut aset adalah jika bernilai lebih dari 1 juta rupiah. Akan tetapi setelah mempelajari modul 3.2, saya tercerahkan bahwa aset sebetulnya boleh jadi sesuatu yang sederhana yang selama ini tidak terpikirkan oleh kita karena kita belum secara fokus mengamati aset apa yang menjadi kita, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang terpenting, aset tersebut bisa kita gunakan untuk pembelajaran pada kita. Akhirnya ingin saya sampaikan dalam sebuah ungkapan kalimat mengantarkan koneksi antar materi modul 3.2 ini adalah pemimpin sebagai pengelola sumber daya sudah seharusnya mampu mengambil keputusan dengan nilai-nilai kebajikan, termasuk jika terdapat dilema etika di dalamnya. Dengan pertimbangan sosial dan emosional yang terbaik untuk muridnya, berpihak pada murid, serta mengelola seluruh potensi aset yang ada di sekelilingnya untuk mencapai visi dan misi yang diusung dan mampu berkolaborasi, bentuk budaya positif dengan semua pihak terkait internal maupun eksternal sekolah. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, tunggu kelanjutannya tentunya pada aksi nyata 3.2. Demikian, wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.